sehat ya. Namun ketika disembelih itu ada beberapa bagian, misalnya hati, limpa itu terpesi cacing. Nah, apakah yang sebagian terpesi ini membatalkan syarat kita korban? Setelah itu apakah kita akan mengganti hewan atau bagaimana? Makasih. Kalau Islam ya, Islam kan istilahnya masyhur itu ya dalam pegangan ilmu usul fikih. Nahnu nahkumu bidzahir, kita ini hanya berpegangan yang kita lihat. Jadi kalau secara medis, secara apa sudah diperiksa oleh dokter-dokter hewan dinyatakan sehat, ya itu sah. Bahwa faktanya nanti ada limpa atau hati yang terinfeksi, ya itu nggak usah dimakan tentu, tapi korbannya tetap sah. Nah beda dengan misalnya suatu saat mungkin ya ada satu kemampuan observasi medis yang komprehensif sampai hewan yang lahirnya sehat bisa dideteksi ini ya mungkin kalau milih itu karena harga murah ya menjadi dasar kan karena motifnya kikir. Tapi kalau dari awal tidak tahu ya tetap sah itu tetap sah. Iya, sambil nunggu pertanyaan ini ada beberapa mungkin titipan pertanyaan. Titipan pesanan pesanan ya. Sudah kayak partai politik. Bahwa ya kalau dulu kan misalnya Nabi Ibrahim itu memang orang yang sudah Islaminya kuat, dengan Allah itu memang sudah percaya dan memang pasrah gitu ya. Ketika ingin menyembelih putranya itu adalah untuk peningkatan keimanan atau ketakwaan. Nah kira-kira dalam aplikasi sekarang kira-kira apa yang kira-kira bisa menyamai seperti itu? Kita misalnya sebagai orang kesehatan, sebagai pendidik, mungkin sebagai karyawan, kira-kira apa yang menyamai keimanan atau ketakwaan seperti itu, Pak Wak? Oh ya, jadi saya punya kitab namanya Khilyatul Aulia. Di situ ada beberapa catatan orisinil ya yang ada di kitab Taurat, Injil yang masih orisinil karena perawinya, pencatatnya itu orang yang Coro Jawa menangi lah, yang pernah neliti itu. Itu diantara yang diceritakan di kitab-kitab itu adalah memaklumatkan diri, bikin sarana publik yang mudah dimengerti. Jadi kita pakai contoh yang awam saja ya. Kita tahu kalau itu bidan karena di situ ditulis bidan siapa, Sri Handayani misalnya. Di situ dokter gigi ditulis dokter gigi. Kita tahu itu dokter gigi. Toko juga gitu, ini toko bangunan. Terus kita tidak salah pilih. Masa beli lipstik di toko bangunan? Semua itu barokahnya tulisan itu. Barokahnya maklumat itu. Nah, dulu yang dituhankan itu berhala. Berhala itu barang fisik muncul. Akhirnya nggak ada pilihan lain orang menyembah berhala karena itu yang dimunculkan. Sehingga agama ini syaratnya harus muncul. Yuzhirahu ala dini kulli. Agama ini harus muncul. Zuhur itu maknanya muncul, makanya dikatakan waktu sholat duhur karena di mana waktunya sangat jelas karena maknanya duhur itu muncul. Nah, Nabi Ibrahim itu Nabi yang setiap malam munajat itu doanya gini ya, nggak doa ya kayak bergumam emosi, tapi emosinya Nabi, ya Allah dunia ini tidak fair, engkau zat yang begitu penting, engkau Tuhan yang mengatur alam raya ini, kemudian orang tidak mengenali engkau. Coba betapa buruknya bangsa Indonesia kalau nggak tahu kalau presiden itu Pak Jokowi misalnya, atau orang UGM nggak tahu rektornya itu Pak Manut misalnya, dekannya Bu Ova di kedokteran, itu kan lucu. Atau anak kamu nggak tahu kalau kamu orang tuanya, itu kan mangkel loh betul itu. Tahu saja enggak. Nah Ibrahim itu tiap malam gitu, dunia ini tidak fair, engkau Tuhan yang begitu penting menciptakan langit bumi, kemudian manusia itu tidak mengenali engkau, bahkan menyembah selain engkau. Wah itu. Nah, supaya Allah diketahui gimana? Terus ada simbol-simbol itu. Ada masjid, ada pengajian, ada macam-macam. Nah, ilmu sosial juga gitu. Mungkin ya banyak lah orang yang tanpa kurban pun sedekah daging sama tetangga atau ngasih uang sama temannya untuk nyate. Tapi ini nggak bisa dimaklumatkan. Yang bisa dimaklumatkan adalah pas udhiyah, pas kurban. Jadi intinya gini, kebenaran itu menjadi baik. Itu kalau dimaklumatkan terus orang lain mudah mengakses. Nah itu termasuk syariat besarnya Nabi Ibrahim. Makanya disebut sya'irullah, sesuatu yang terkenal sekali. Jadi syiar itu pengajian supaya apa? Syiar itu harus terkenal. Nah barokahnya terkenal itu menjadi tahu. Misalnya ini masjid diketahui. Masa kan
nyuwun sewu misalnya niklab saja ada namanya, masjid nggak ada misalnya menaranya. Orang mau ke maksiat gampang mencari, mau ke masjid enggak. Makanya Mbah Mun guru saya itu termasuk unik, berfatwa masjid itu wajib ada menaranya. Dulu saya iskal wajibnya di mana. Tapi setelah saya pikir-pikir memang menara itu penting karena tadi mau tempat maksiat aja gampang, ke masa ke masjid susah. Ya. Terus tulisan kamar mandi juga penting karena dengan itu tamu nggak mikir kan. Ya kalau nggak ada tulisannya yang cowok ke wanita, yang wanita ke cowok kan ya ribet. Nah, di antara syariat Nabi Ibrahim yang mendekatkan ke Allah apa? Memaklumatkan. Ya, memaklumatkan bahwa Allah adalah Tuhan dengan berbagai cara. Mulai pelatihan, mulai macam-macam. Ya sama lah orang Indonesia kok gak tahu kalau ideologinya Pancasila itu yang mangkel betul itu. Saking gak disosialisasi misalnya atau gak dimaklumatkan. Jadi awalu hadzal-din itu at-tahaddi atau wal i'lam. Pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, itu ya langsung naik ke Gunung Sofa, memaklumatkan diri kalau beliau Nabi yang mengajarkan tauhid. Jadi makanya saya ini ya umumnya orang kiai lah, saya Pak Zeni semuanya itu sebenarnya inginnya juga orangnya. Karena apa? Karena tidak tahu kan. Makanya pertama kali ibadah sama Allah itu apa? Ma'rifatullah. Coba pertama ibadah itu apa? Ma'rifatullah kan, mengenali bahwa Allah itu Tuhan. Jadi itu yang paling penting. Kalau tidak tahu, misalnya di pondok saya ini terus dianggap Pak badhe metu sinten dulu aku kiai deh cerita kan ngenyak uang gitu. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu mangkelnya kayak apa? Wong dunia ini milik Allah, kemudian orang-orang ini nggak tahu Allah itu siapa. Taunya makhluk kayak berhala kayak apa yang malah dianggap Tuhan. Nah ya itu jadi kalau ingin dekat Allah dalam konteks modern ya maklumatkanlah kebenaran ini. Sampai kebenaran ini mudah diakses, mudah dipelajari, mudah dipahami karena tadi dimaklumatkan. Ya saya kira demikian. Ini sudah cukup. Oke, terima kasih. Masih ada? Oh ya, ini ada lagi. Akhir ya. Masih 1, 2, 3, 4. Oh, kalau gitu. Banyak ini ternyata. Ya, yang berikutnya dari Umi Zakiyah Malang. Assalamualaikum. Pak Gus Baha, berkaitan dengan langkah-langkah ibadah haji tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yaitu wukuf. Ya? Apakah betul saat yang di layarnya kok beda? Yang Umi Zakiyah, Next. Firman terus. Nah, iya. Banyak. Dewi Ismi. Harus dibatasin kan. Oh iya. Iya nanti kita batasi. Kok nanti ya? Ini soalnya sangat menarik ini. Iya. Ini ada Dewi Ismi. Apakah benar? Ya ini. Apakah benar kisah penyembelihan Ismail itu dipalsukan? Wah, itu jawabnya gampang, nggak benar. Apa hubungan kurban dengan Idul Adha yang secara harfiah artinya perayaan atau merayakan waktu duha? Ya. Nah, monggo. Kalau cerita penyembelihan Ismail itu jelas benar ya karena ada di Al-Quran. Jadi yang jadi perdebatan mufassir itu apakah benar-benar Ibrahim itu sampai menyembelih? Maksudnya sampai meletakkan pisau di leher. Apa setelah berkomitmen mau menyembelih sudah dibatalkan Allah karena Allah menghormati apa? Komitmennya jadi. Nah, tapi hampir semua ulama berpendapat memang ya sempat benar-benar sampai fisik Ibrahim meletakkan apa? Pisau di lehernya, kemudian lam yu'assir syai'an istilahnya tidak membekas sama sekali terus diganti itu. Jadi cerita itu populer sekali. Tapi yang penting adalah tadi cerita saya bahwa itu karena Ibrahim pernah mengklaim beliau cinta Allah itu enggak tertandingi oleh makhluk apapun. Terus diuji ketika punya anak, mencintai anaknya. Terus diuji dengan cara kalau kamu betul hanya mencintai saya, ya anak kamu sembelih gitu. Ternyata mau juga, berarti betul gitu. Tapi setelah betul ya sudah tetap normal lah tetap
Tapi tidak usah dipraktekkan nanti kalau. Terus kalau masalah udhiyah itu bukan kaitannya dilakukan waktu duha, ndak. Memang doha yudhi tadkhiyatan itu artinya ya menyembelih yang memang kebetulan waktunya setelah sholat. Nah, waktu sholat itu kemudian bisa dibahasa Arabkan waktu duha. Jadi ya memang saling terkait. Kalau bahasa Arab itu memang semuanya begitu. Jadi kalau orang yang perilakunya baik itu disebut Muhammad, orang yang terpuji. Sehingga Nabi Muhammad punya nama lain namanya Ahmadu, saya memuji Allah. Kan Hamidah Yahmadu, kalau ingsun Ahmadu saya memuji. Jadi kalau bahasa Arab memang itu bofa. Kalau bahasa Arab itu memang unik. Bahasa Arab itu semuanya itu merujuk kosakata. Makanya kalau Pak Quraisyah menulis tafsir itu mesti melibatkan kosakata. Kayak Rasul itu asli maknanya